Pekerja rumah tangga atau yang biasa disebut dengan PRT merupakan profesi yang berada dalam posisi rentan, terutama di Indonesia. Sebagai pekerja informal, mereka tidak memiliki jaminan kesehatan. Lingkup pekerjaan PRT begitu luas sehingga nyaris tidak memiliki batas. Selain itu, jam kerja juga tidak pasti, terutama bagi mereka yang menginap di rumah majikan. Kerjaannya juga itu di situ non-stop 24 jam. Jadi kalau misalkan saya tidur gitu kan, saya suka disiram air panas. Kekerasan, diskriminasi yang terjadi di negara Indonesia ini, PRT kan memang banyak gitu, dan 84% perempuan adalah tulang punggung keluarga. Tahun 2007 itu saya bekerja sebagai PRT. Awal-awal itu majikan baik. Terus saya dijanjikan katanya mau disekolahin, kuliahin gitu kan. Hingga akhirnya waktulah terus berjalan gitu kan. Itu masih enak tuh awal-awal tahun tuh. Kalau nggak salah tuh 8 bulan, hampir setahun lah kalau nggak salah tuh, saya enak tuh dikerjakan gitu kan. Nah setelah tahun demi tahun gitu kan, waktu terus berjalan, mulailah penyiksaan. Jala PRT adalah jaringan advokasi nasional pekerja rumah tangga yang terbentuk pada tanggal 11 Juli 2004 silam. Jala PRT terdiri dari 26 lembaga swadaya masyarakat dan individu yang berfokus pada kesejahteraan perempuan pekerja rumah tangga. Tim peneliti memiliki kesempatan untuk mewawancarai salah satu pegawai Jala PRT, yaitu Ibu Yuni. Namanya Serikat Pekerja itu tempat advokasi, tempat kita sharing gitu kan, sharing masalah lingkup pekerja rumah tangga, terus tempat kita untuk memperjuangkan RUU PRT gitu. Jadi belajar bekerja bersama dan berorganisasi demi perubahan. Disiksa itu dari listrika, disiram air panas gitu kan, hingga mulut saya sumbing itu bekas dipukuli sama dia, disobek begitu kan. Terus mata juga sempat nggak bisa melihat karena bekas benda pukulan gitu kan. Terus kena air panas gitu. Hidung pun juga bekas disuntik sama dia, suntik silikon gitu. Itu bekas dia gitu kan. Terus hingga semua mulut gitu kan, seluruh tubuh itu udah ngalamin kayak air panas gitu, dicambuk, dipukul segala macem gitu kan. Terus hingga suruh makan kotoran kucing gitu. Hingga mengidap penyakit TB waktu di rumah sakit periksa gitu. Kalau kita mau menangani kasus, kita harus ada bukti pendukung kalau kita memang bekerja di rumah majikan. Jadi ya kita pakai bukti itu, kita mediasi, kita bikin percakapan juga sama majikan, kita minta hak kita. Nah di situ kan bukti permasalahannya juga ada, kita bisa screenshot. Nah nanti kita kumpulin bukti-bukti itu, kita kasih di Jala PRT. Memang kalau ngurusin kasus itu kan enggak sebentar ya, tergantung gimana majikan nyikapin gitu. Kalau misalnya majikan itu istilahnya memang dia merasa bersalah atau mereka takut dengan hukum di sini gitu, ya mungkin bisa selesai cepat gitu. Dan kalau misalnya mediasi kita nih nggak ketemu ujungnya gitu, ya udah kita kasih surat somasi sampai surat somasi yang ketiga kalau misalnya ada ke pengadilan. Tapi alhamdulillah banyak juga yang dikasih surat somasi pertama, kedua clear gitu, dan alhamdulillah Jala PRT banyak banget membantu. Alhamdulillah juga itu berkat Jala PRT ya, berkat teman-teman para pekerja rumah tangga yang terus mensupport saya, ngedukung saya. Itu di situ saya udah dapat pekerjaan lagi. Saya sama Jala PRT itu disekolahin, ikut paket SMP, SMA. Terus saya dikursusin bahasa Inggris, terus bahasa komputer gitu. Pokoknya semua saya ikut acara gitu kan. Perjuangan sipil dan organisasi masyarakat yang dimulai sejak tahun 2004 untuk mendorong pengesahan RUU PRT telah melalui berbagai aksi dan gerakan yang sayangnya masih terus diabaikan oleh para pemangku kebijakan hingga saat ini. Berbagai aksi simbolik telah dilakukan oleh masyarakat yang peduli akan isu ini, seperti aksi rabuan dan pemogokan kerja oleh para PRT, terutama para PRT perempuan yang diprakasai oleh Jaringan Advokasi Nasional PRT atau Jala PRT di depan gedung DPR.
undang-undang perlindungan juga hak kita sebagai pekerja gitu kan. Haknya pekerja itu kan perlindungan ya. Nah, PRT juga butuh perlindungan sebenarnya gitu kan. Kita memang membutuhkan banyak support dari masyarakat luas ya gitu, karena memang masih banyak masyarakat yang belum paham tentang penyebutan PRT juga gitu kan, karena mereka masih menyebut ART, asisten rumah tangga gitu kan. Kenapa kita lagi mengkampanyekan juga PRT itu disebut pekerja, karena sebenarnya kita kan punya 3 unsur kerja yang sama seperti pekerja lain, adanya upah, pemberi kerja, adanya beban kerja gitu kan. Nah, kita juga lagi mengkampanyekan undang-undang perlindungan untuk pekerja rumah tangga gitu. Jadi jaringan-jaringan serikat pekerja rumah tangga ini harus benar-benar disupport oleh masyarakat luas. Pemerintah ya juga harusnya memberikan kayak support pada PRT-PRT yang di Indonesia ya, domestic worker gitu, yang lokal itu harusnya ada keterampilan kerja yang gratis. Beberapa isu penting yang menjadi cakupan dalam RUU PRT seperti kepastian upah, perlindungan sosial, pengaturan terkait dengan pemberi kerja, majikan, dan penyalur dari pekerja ini, serta pengaturan dan perlindungan lainnya yang dapat membantu PRT mendapatkan hak dan kesetaraan mereka. Kita kan memperjuangkan hak PRT bukan individu ya, tapi banyak orang gitu yang membutuhkan, karena mayoritas pekerja di Indonesia pun perempuan itu sebagai PRT gitu kan ya. Dan banyak mayoritas juga perempuan gitu yang rentan diskriminasi dan kekerasan tuh, karena kalau bukan kita yang sebagai PRT yang maju, siapa lagi gitu. Enggak, sama-sama ayo nih kita maju lah gitu, kita sama-sama dukung lah nih undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Sebenarnya juga kan banyak PRT yang belum paham ini undang-undang PPRT ini apa gitu. Kan banyak yang PRT yang kita perjuangin yang sama-sama PRT yang masa bodoh, cuek gitu, padahal kan ini untuk kemaslahatan semua. Sampai ada lagi ani-ani korban seperti ani-ani yang lain, cukup saya aja korbannya. Dan juga di luar sana masih banyak korban yang mengalami kekerasan gitu kan. Jangan sampailah mengalami lagi gitu, kalau udah cukup. Dan saya juga minta kepada pemerintah, kepada anggota dewan gitu kan, terutama Pak Presiden gitu kan, untuk segera mengesahkan undang-undang kerja rumah tangga, biar ada payung hukum, biar ada undang-undangnya, biar tidak ada lagi korban kekerasan, penyiksaan. Sesuai dengan pasal 27 ayat 1 dan 2 UUD NRI tahun 1945, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini menjadi dasar bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi mereka, dengan dasar bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu payung hukum yang mampu memberikan perlindungan serta memenuhi hak-hak pekerja rumah tangga. Data yang dikompilasi Jala PRT menunjukkan bahwa terdapat 3.308 kasus kekerasan PRT yang terjadi sepanjang 2021 sampai dengan Februari 2024. Rata-rata PRT mengalami multi kekerasan seperti kekerasan psikis, fisik, ekonomi, serta perdagangan manusia. Oleh karena itu, kehadiran RUU PRT tidak bisa terus ditunda. Pemerintah sudah mengirimkan surat presiden atau surpres dan daftar inventarisasi masalah atau DIM pada April dan Mei 2023. Artinya, tinggal selangkah lagi DPR membahas bersama pemerintah dan mengesahkannya. Namun, hingga setahun berlalu, hingga video ini dibuat, RUU tersebut kembali mangkrak di DPR dan belum menunjukkan tanda-tanda bahwa RUU PRT akan dibahas dan disahkan segera mungkin.